Ini roman-romannya ya, Mas Iqbal, Mas Gong, ini akan Mas Hendra, ini akan membingungkan lagi. Kalau menurut saya, karena apa? Karena kembali lagi, kita akan mencari lagi definisi mewah. Kalau saya mengingat dulu nih, waktu lagi zamannya Pertalite. Pertalite juga gitu, disuruh pengisinya tuh hanya untuk kaum-kaum tertentu. Nah ini kaum-kaum tertentu ini definisinya gimana? Siapa yang menentukan? Kejelasannya gimana? Nah sekarang kita mencari lagi definisi mewah. Apakah pemerintah sudah menjelaskan definisi mewah itu apa? Maksudnya definisi mewah saya, definisi mewahnya Mas Iqbal, definisi mewahnya Mas Hendra, ini kan beda gitu. Apa yang saya anggap mewah, apa yang Mas anggap mewah, Mas Iqbal mewah bisa jadi beda. Lalu kalaupun udah ditetapkan nanti mewah itu adalah A, B, C, D, E. Lantas bagi kita yang kelas menengah atau kelas bawah, tiba-tiba ternyata sanggup nih menabung, ingin beli barang mewah, apakah kita termasuk akan dikenakan PPN atau enggak gimana? Nah saya mau tahu dulu dari definisi deh. Kalau definisi kan masih nunggu nanti ya, karena setelah ini kan Kementerian Keuangan akan mengkaji. Tapi sebenarnya paling tidak dari pengumuman kemarin adalah sudah jelas PPN jadi 12% itu tetap berlaku 1 Januari 2025. Itu dulu, karena memang selama ini sudah sangat simpang siur ya. Bahkan ada, mungkin kita sudah tahu ya, ada beberapa, mungkin ada layanan yang sudah mulai menaikkan tarif ya. Seperti jasa, kalau tidak salah tuh jasa Google Cloud atau seperti apa, saya baca di beberapa media. Yang itu membuat masyarakat juga akhirnya, wah ini nanti yang lain pasti akan nyusul gitu loh. Padahal ini belum ketok palu loh, tapi pemberitahuannya, kemudian kenaikannya sudah. Tinggal sekarang memang saya sepakat PR untuk menetapkan mewah itu. Mungkin misalkan kemarin Pak Dasko sebagai Ketua Harian Gerindra, sebagai Wakil Ketua DPR, dia bilang bahwa ya sedan mewah, rumah mewah, apartemen mewah. Definisi mewah ya kita kembalikan lah, idealnya memang dalam hal ini ya pelaku usaha juga harus diajak gitu untuk menentukan apakah misalkan rumah 1 miliar mewah, ataukah rumah 5 miliar itu mewah, atau seperti apa. Belum lagi kan ada juga pajak, selama ini udah PPNBM juga. PPNDTP pun sudah ada. Udah, yang barang mewah juga ada DPPN-nya sendiri gitu loh. Jadi memang ini mungkin pemerintah dan DPR mencoba mencari jalan tengah, tapi menimbulkan pertanyaan baru pastinya yang ini harus segera di-clearkan sih. Gimana Mas? Maksudnya di barang-barang mewah itu sebenarnya artinya kan sudah ada pajaknya sendiri. Lalu dikenakan lagi pajak tambahan 12%. Artinya kan ada multi pajak. Apakah enggak nantinya menimbulkan, maksudnya saya berpikir nalar aja, apakah nantinya orang-orang yang ada di sektor-sektor itu akhirnya kabur, ada di double pajak nih jadinya gitu kan? Iya, jadi emang menarik. Jadi ini sebenarnya masih sebatas baru keputusan politik ya. Jadi belum benar-benar belum final, karena nanti kan kita juga belum lihat dari statement dari Kementerian Keuangan dan dari Menkyu Sri Mulyani kan. Dan ini kita masih tunggu seperti apa. Karena memang dalam prosesnya ini kan PPN ini kan memang sudah sejak beberapa bulan lalu sudah disampaikan bahwa ini sudah final karena sesuai dengan undang-undang gitu. Tapi memang inilah nanti masih batas sementara dulu sebelum nanti benar-benar nanti di tahun depan ada mungkin peraturan baru mungkin ya gitu sih. Tapi boleh nggak kalau misalkan saya katakan dengan sudah dikatakannya nih 12% ini hanya berlaku untuk barang mewah, artinya kita yang kaum menengah ataupun kelas bawah artinya sudah boleh berlega hati, apakah harus tahan dulu? Gimana? Ya paling enggak untuk saat ini mungkin bisa lega. Tapi kan kita harus ingat tarifnya juga sebelumnya udah 11%, tetap tinggi juga gitu. Jadi paling tidak untuk saat ini, untuk tadi kan disebutkan juga di naskah bahwa ada jasa-jasa tertentu yang bahan pokok terutama itu kan tidak mengalami kenaikan PPN. Itu sih yang paling penting sih. Tapi boleh nggak kalau misalkan tahu-tahu saya punya kekhawatiran, mungkin ini 12% dibilang buat barang mewah, sesaat aja kali untuk menenangkan netizen, tahu-taunya nanti mengikuti, gimana? Iya memang kan khawatir ya. Dalam prakteknya setiap peraturan yang sifatnya syarat dan ketentuan berlaku, pasti nanti dalam prakteknya selalu bikin pusing nanti. Iya. Nanti kita lihat saja seperti apa. Kita lihat saja ya nanti ya.